Hai Pak Deden. Boleh? Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Nanti Baik. Pak saya mohon yang saya kirim itu Pak Bambang modul ajar yang pertama, lalu yang keduanya PPT itu ya, PPT penguatan proyek profil pelajar Pancasila ya Pak Bambang. Dua itu ya. Oh ya, yang sudah saya share kayaknya di grup 23. Ya, nanti Pak Andi barangkali bisa dibantu ya ini karena saya pakai HP. Pak Andi kan pakai. Saya pakai HP kebetulan ini yang laptop yang komputer di ruangan saya kok. Cuman ini Iya. Enggak apa-apa, mungkin nanti dibantu oleh Pak Andi ya Pak ya. Kan Pak Andi biasanya pakai laptop nanti. Baik Pak Bambang. Ya. Itu filenya ada di grup 23.1 Pak Andi yang awal-awal Pak Deden kirim langsung saya share di grup ya. Jadi grup kita ini ada dua Pak, 23.1 dan 23.2. Pesertanya kurang lebih ya 340-an ya, 340-an ya. Baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, patut bersyukur di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini kita sebagai guru masih bersemangat untuk mendalami kompetensi kita, untuk menggali informasi, untuk menimba ilmu pada pakarnya. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita ini, yaitu Pak Deden yang pada diklat 22 kemarin beliau juga sharing kepada kita semua tentang kurikulum Merdeka, karena beliau ini adalah kepala sekolah di sebuah sekolah yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 93 Jakarta. Ibu Bapak yang saya hormati, supaya memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan kita, mulai hari ini sampai dengan Bapak Ibu menerima sertifikat nanti, kurang lebih tanggal 25 April, akan saya bacakan rundown-nya. Meskipun sudah saya share, namun ada baiknya kita bacakan kembali. Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan diklat online ke-23 yaitu tentang penyusunan modul ajar. Modul ajar itu apa? Nanti akan disampaikan oleh Pak Deden secara jelas. Dan penguatan proyek profil Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Provinsi Jawa Timur melalui Zoom Meeting tanggal 18 dan 20 April 2022. Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu sekalian. Hari ini Senin 18 April tahun 2022, ini kita anggap sebagai in-service training yang pertama, yaitu jam 1 sampai jam 1:10 pembukaan. Saya sampaikan ini termasuk kita bacakan rundown-nya. Sedianya akan disampaikan keynote speaker oleh Bapak Dr. Andes Teguh Sumarno MM selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, namun beliau saat ini masih ada kegiatan dengan DPRD berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Jawa Timur tentunya. Untuk itu nanti kurang lebih jam 1:10 langsung kita berikan kepada pemateri narasumber, yaitu akan memaparkan materi yang pertama oleh Bapak Deden Suendi MPD, Kepala SMA Negeri 93 Jakarta, dan beliau juga telah menjalankan kurikulum Merdeka tersebut. Dilanjutkan kurang lebih pukul 14.30 sampai dengan 15.00 kurang lebih, ini saya kira fleksibel saja, nanti bisa ditarik, bisa diulur ya, karena kita tidak tahu bagaimana suasananya. Nanti kita programkan itu adalah tanya jawab. Bapak Ibu bisa ngetikkan di chat box atau raise hand, angkat tangan. Nanti akan saya bacakan dan nanti akan dijawab oleh beliau narasumber Pak Deden Suendi MPD.
Dilanjutkan pukul 15.00 sampai dengan 15.10 itu pengambilan foto bersama dan penutupan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini agak kita percepat ya selesainya karena bulan Ramadan nanti khawatirnya ada yang kurang konsentrasi atau mungkin ibu-ibu mau menyiapkan buka puasa ya. Jadi untuk itu mohon maaf untuk bulan puasa ini agak kita pangkas sedikit beberapa menit ya, sehingga kita harapkan kurang lebih pukul 15:10 acara kita ini sudah selesai. Dilanjutkan nanti hari Rabu tanggal 20 April 2022 itu juga merupakan in-service training yang kedua dengan rincian jadwalnya adalah pukul 13 sampai 13.10 nanti saya buka merefleksi materi yang kemarin sedikit 10 menit. Setelah itu dilanjutkan keynote speaker oleh Pak Teguh selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Beliau juga saya minta tidak lama-lama, mungkin hanya 10 menit saja karena memang semua kita pangkasi dikit-dikit. Langsung menyambung materi yang kedua oleh Pak Deden Suhendi MPD selaku narasumber. Dilanjutkan 14.30 sampai 15 itu tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Dan pengambilan foto kurang lebih pukul 15 sampai 15.10 dan penutupan kita harapkan sudah selesai. Selain itu ada on the job training. Jadi nanti Bapak Ibu dikasih tugas, tapi ya karena bulan puasa juga nggak berat-berat tugasnya. Jangan sampai waktunya beribadah, tapi waktunya banyak tersita di sini. Ya saya kira mungkin akan kita kurangi tugasnya dan supaya lebih ringan saja kita mohon kepada narasumber maupun instruktur nanti yang merancang tugasnya. Ada pembimbingan di grup WA Bapak sekalian, seperti tadi kita sampaikan ada 23.1 dan 23.2 grup WA kita ini. Nanti hari Selasa 19 April 2022 pembimbingan pengerjaan tugas ini bersama instruktur kita Pak Hermawan. Semoga semakin sehat Pak Hermawan dan Pak Mujoko. Lalu ada on yang kedua hari Kamis tanggal 21 April 2022 pembimbingan pengerjaan tugas yang terakhir. Ya, nanti tentunya mungkin ya berkaitan dengan modul ajar ini. Nah, dibimbing oleh Pak Hermawan dan Pak Mujoko, ada kegiatan mandiri kalau ternyata belum selesai, bisa diselesaikan 2 hari, 22 sampai 23 dan 23 malam itu batas terakhir pengumpulan tugasnya. Nanti link pengumpulan tugas akan disampaikan oleh Pak Andi melalui grup, termasuk presensi hari ini maupun depan. Selanjutnya ada pembagian sertifikat surat undangan ke kepala sekolah dan contoh laporan pengembangan diri yang merupakan ciri khas Diklat APKS PGRI Provinsi Jawa Timur yang seperti biasanya dari pertama sampai ke 22 ini sudah dilakukan, Bapak Ibu tentunya sudah hafal, dan itu direncanakan akan dibagi tanggal 25 April 2022. Demikian Pak Deden dan Bapak Ibu sekalian, gambaran secara umum rangkaian kegiatan kita mulai hari ini sampai dengan tanggal 25. APKS PGRI Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk setiap bulan mengadakan diklat dan materi yang kita angkat itu dengan harapan selalu yang up to date ya, seperti sekarang ini kan isu tentang kurikulum merdeka dengan segala pernak-perniknya, misalnya untuk penyusunan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini untuk pengembangan karakter bangsa atau profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian.
Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Deden. Monggo Pak Deden. Pak Bambang, terima kasih. Iya. Mungkin sambil saya memberikan pengantar, boleh nanti yang modul ajarnya sambil tayangkan Pak Bambang. Ditayangkan. Oh ya. Bapak Ibu. Pak Andi, ya. Monggo Pak Andi, direspon Pak Andi. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Oh, jelas Pak. Dari Surabaya terdengar jelas Pak. Terdengar jelas. Iya, iya. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassobi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Teguh yang sedianya hari ini hadir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang sehubungan dengan kegiatan yang mungkin lebih penting ya dan dari tugas dinas sehingga beliau tadi menyampaikan ke Pak Bambang insya Allah di hari Rabu atau Kamis bisa hadir bersama Bapak Ibu. Dan demikian terima kasih sampaikan kepada Pak Teguh selaku Ketua PGRI berikut ajarannya dan juga Pak Bambang berkenaan dengan kurikulum Merdeka yang menurut saya begitu bermanfaat ya, bermakna karena di saat ini memang pemerintah Mendikbudristek memang sedang giat-giatnya mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan berkenaan dengan rencana penerapan kurikulum Merdeka di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah rasa hormat kami ya dan rasa terima kasih kami kepada Korwas ya, Korwas Pak Mujoko, kemudian yang tentu Halo, cek sound. mohon maaf, tiba-tiba hilang Pak Bambang. Ya. Sudah secara terdengar khusus lagi. ya, secara khusus izinkan saya sampaikan dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada dua korwas kita selaku instruktur ya yang selalu setia kemudian bersabar ya menerjemahkan, menginterpretasikan, kemudian merefleksi dan akhirnya mengeksekusi ya materi yang sudah saya sampaikan pada kegiatan ya, kemudian diimplementasikan pada kegiatan berikutnya.
Terima kasih sekali lagi kepada Pak Korwas atau instruktur yang sudah membantu dan juga memfasilitasi sehingga koordinasi atau komunikasi ya berdasarkan materi yang saya sampaikan kemudian dijembatani oleh kedua Korwas atau instruktur kepada Bapak Ibu peserta. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa cikal bakal bahwa kenapa akhirnya di hari ini dan nanti insya Allah sampai hari Kamis ya Pak Bambang beserta panitia dan Korwas melanjutkan kegiatan daripada sebelumnya berkenaan dengan webinar atau diseminasi kurikulum merdeka. Nah, tentu diharapkan pada kegiatan season yang kedua yang dilaksanakan selama 4 hari ini mungkin nanti lebih banyak hasil atau produk ya, kita harapkan produk. Secara sepintas tentang modul ajar sempat saya ulas ya sedikit secara umum. Kemudian juga tentang proyek profil pelajar Pancasila juga sempat saya ulas di diklat yang pertama. Nah, hari ini saya akan coba menajamkan, setelah itu nanti direfleksi oleh kedua instruktur. Kemudian Bapak Ibu diharapkan besok ini sudah membuat coretan-coretan ya, bagaimana menyusun modul ajar dan kemudian juga proyek profil pelajar Pancasila. Sekalipun kalau menyusun proyek profil pelajar Pancasila itu biasanya memang kolaborasi Bapak Ibu, jadi antar mata pelajaran. Tapi paling tidak diharapkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bambang, mungkin mewakili PGRI dan panitia, jadi nanti harus ada hasil produk Bapak Ibu ya. Nah, ini juga kami ketika mendapat tugas di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, biasanya pada akhir kegiatan itu biasanya saya selalu meminta hasil karya ya, hasil karya minimal mungkin satu pokok bahasan lah ya, yang penting Bapak Ibu sudah bisa membuat daripada modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini harapan kami nanti di hari Rabunya ini kita sudah membahas Bapak Ibu ya, kita sudah membahas ya contoh karya dari Bapak Ibu dan kemudian juga saya jauh-jauh hari juga sudah menyerahkan kepada Pak Bambang dan panitia ya contoh daripada modul ajar Bapak Ibu, contoh modul ajar yang SMA karena kebetulan kami bertugas di SMA Negeri 93 Jakarta. Tetapi tidak jauh beda Bapak Ibu ya, tidak jauh beda baik dari sisi komponennya, kemudian dari sisi urutan-urutannya itu sebetulnya tidak jauh beda. Yang membedakan itu fasenya, fase dan kemudian konten daripada isinya. Ya apalagi barangkali setelah PGRI beserta panitia diklat sudah mensosialisasikan di season pertama atau di season terdahulu, Bapak Ibu paling tidak sedikitnya sudah mulai memahami ya, karena berdasarkan masukan kemudian juga pertanyaan ya di diklat yang pertama ini bersyukur sudah mulai ya sudah sedikit demi sedikit sudah mulai memahami. Tapi kalau tidak dipraktekkan tentu ini juga tetap akan mengalami hambatan ya Bapak Ibu. Nah, kita coba dari modul ajar ya. Modul ajar ini berdasarkan pedoman yang memang diberikan oleh kementerian Bapak Ibu ya. Sampai saat ini untuk aturan resminya belum keluar ya, berbeda dengan proyek profil pelajar Pancasila itu sudah ada peraturannya, kemudian capaian pembelajaran, standar kelulusan, standar isi, ya itu semuanya sudah ada aturannya Bapak Ibu yang terbaru ya di tahun 2022. Nah, kurang lebih begini Bapak Ibu. Nanti kita lebih banyaknya nanti tanya jawab Bapak Ibu ya, saya akan coba sedikit aja menyimpulkan tentang modul ajar karena saya meyakini Bapak Ibu sudah mulai mengenal sebetulnya tentang modul ajar ya. Nah, ini saya coba ulas kembali bahwa di modul ajar ini ada 4 agenda. Pertama, konsep modul ajar. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu apa yang dimaksud dengan modul ajar. Ya, konsepsi daripada modul
ajar. Kemudian dalam modul ajar itu apa saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian prinsipnya gitu ya, prinsip dalam menyusun modul ajar itu bagaimana dan teknik cara atau prosedur penyusunan modul ajar seperti apa. Lanjut. Lanjut Mas Andi. Ya, ini lanjut Mas Andi. Nah, ini konsepnya Bapak Ibu ya, konsep modul ajar itu jadi sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan fokus pada profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, seperti kami sampaikan di sebelumnya bahwa modul ajar itu mungkin mirip dengan RPP Bapak Ibu ya. Tapi modul ajar bukan RPP karena di Jakarta juga sempat mengundang salah satu narasumber kebetulan dari perguruan tinggi ini ada salah kaprah sehingga kami langsung mendiskusikan Bapak Ibu karena kami ada forum kepala sekolah penggerak ya, sehingga kami didiskusikan. Jadi RPP tidak sama dengan modul ajar. Ya mungkin kita agar lebih memudahkan saja bahwa modul ajar itu di kurikulum 2013 itu ya seperti RPP begitu ya. Tapi tentu pemahamannya berbeda ya, modul ajar dengan RPP begitu ya. Nah, kemudian lanjut kita agak ini sedikit lanjut Mas Andi. Nah, ini komponen daripada modul ajar. Komponennya itu sebetulnya ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi ada informasi umum yang berkenaan dengan identitas sekolah ya. Kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini termasuk informasi umum. Lalu komponen yang keduanya itu komponen inti ya. Terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik baru, kemudian yang terakhir lampiran. Jadi ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosorium dan daftar pustaka. Ini bagian-bagian daripada modul ajar Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita coba dirunut itu guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi guru diberikan kebebasan ya sebelum kita menyusun modul ajar ya disesuaikan dengan analisis konteks yang ada di sekolah masing-masing, baik dari potensi, keragaman, dan karakteristik daripada peserta didik yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah Bapak Ibu. Modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu bisa mengkayakan ya, bisa mengembangkan daripada komponen modul ajar yang sudah disediakan ya, disediakan oleh kementerian ya. Lanjut. Nah, ini bagian daripada informasi umum yang tadi saya sampaikan ya, nama penyusunnya, institusinya atau sekolahnya, kemudian tahun disusun modul ajar, jenjangnya ya, sekolahnya atau fasenya, kelasnya, alokasi waktu. Nah, ini yang tertera dalam modul ajar. Lanjut. Ini kompetensi awalnya. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Nah, ini tentu dengan memperhatikan ya tujuan pembelajaran ya setelah menguraikan dari capaian pembelajaran Bapak Ibu ya. Berkenaan dengan peraturan capaian pembelajaran juga sudah saya share, jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan dengan fase ya, dengan fase di mana Bapak Ibu mengajar pada jenjang satuan pendidikan
Bapak Ibu ketika mengajar ya. Nah, ini yang disebut dengan kompetensi awal. Lanjut. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini bedanya dengan RPP Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka dalam modul ajar itu harus tercantum komponen atau tema daripada profil pelajar Pancasila ya, yang terdiri dari 6 komponen itu Bapak Ibu, atau 6 tema itu. Yang pertama sebagaimana saya sampaikan itu di diklat yang pertama ya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang keduanya berkebinekaan global, yang ketiganya kreatif, keempat mandiri, kemudian bernalar kritis dan bergotong royong. Nah, ini harus tercantum pada materi ya atau capaian pembelajaran yang Bapak Ibu susun dituangkan pada modul ajar begitu ya. Jadi acuannya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu berarti kalau di kurikulum 2013 itu kompetensi inti dan kompetensi dasar Bapak Ibu ya. Itu yang disebut capaian pembelajaran. Kemudian diuraikan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu urutan daripada tujuan pembelajaran. Nah, itu yang membuat Bapak Ibu tuh tujuan pembelajaran ya, menguraikan dari capaian pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kan kita tidak pakai KIKD, pakainya capaian pembelajaran. Nah, itu sudah ada. Jadi itu given dari pemerintah. Bapak Ibu nanti tinggal menguraikan. Karena itu satu paket Bapak Ibu ya, tidak terlepas seperti di kurikulum 2013. Jadi diawali dari fase A gitu ya, sampai fase F. Kalau yang SLA berarti kan kelas 10-nya fase E, kelas 11 12-nya itu fase F ya. Nah, itu sama juga seperti juga SMK. Nah, ini ketika kita ingin menyusun atau mencantumkan daripada profil pelajar Pancasila, boleh seluruhnya dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas Bapak Ibu atau yang akan kita tuangkan di modul ajar, boleh juga beberapa bagian dari ke-6 komponen profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu ya dengan RPP ini kan ya. Kemudian lanjut Mas Andi, baik lanjut. Nah, ini juga ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini terintegrasi ya ke dalam materi atau isi pelajaran yang tadi saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu mengajar atau pedagogik ya, ini juga harus include ya, artinya harus terintegrasi dengan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kegiatan project. Nah, ini yang sekarang juga kita bahas. Project juga sepintas sudah saya sampaikan di diklat yang pertama ya. Project itu lebih tepatnya pada pembelajaran kurikuler Bapak Ibu, tapi ada nilai jamnya. Nah, tapi ada nilai jamnya Bapak Ibu ya, dan biasanya dilaksanakan secara kelompok ya. Biasanya juga lintas mata pelajaran. Nah, ini disebut kegiatan project ya, yang dilaksanakan di luar intrakurikuler yaitu pada pembelajaran kokurikuler. Nah, kemudian asesmen. Asesmen itu berarti melakukan pemetaan ya atau penilaian ya terhadap peserta didik ya. Kemudian lanjut, ini sarana dan prasarana, jadi fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran ya. Ini juga alat dan bahannya yang digunakan harus dicantumkan Bapak Ibu ya, yang relevan, yang sesuai dengan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Berarti ini berkaitan dengan teknologi ya Bapak Ibu atau aplikasi yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut, next. Nah, ini target ya. Jadi peserta didik ini yang menjadi target ya. Bahwa peserta didik ini reguler, tipikal ini kan umum ya, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar. Kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, ini kaitannya dengan HOTS ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini di kurikulum Merdeka juga dibahas ya. Bapak Ibu juga sudah memahami ya tingkat berpikir ya, high order thinking skill ini. Nah, ini juga dicantumkan di dalam modul ajar. Lanjut, Mas Andi. Model pembelajaran ya, model pembelajaran juga ini juga sebetulnya di RPP juga dibahas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini berarti kaitannya dengan disesuaikan dengan situasi ya, di mana memang munculnya daripada kurikulum sekolah penggerak ya, kemudian kurikulum paradigma baru, kemudian prototipe, bahkan sebelum kurikulum sekolah penggerak kan ada kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum di masa pandemi ini kan sebetulnya cikal bakal pada akhirnya saat ini apa yang disebut dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Nah, tentu menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, ada tatap muka ya, kemudian ada PJJ daring, ada luring. Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu. Tapi bersyukur sekarang juga di Jawa Timur tentu juga pembelajaran sudah 100% ya Bapak Ibu ya. Karena di Jakarta juga sudah 100%. Sehingga setiap kegiatan tentu akan lebih efektif ya, bermakna dan menyenangkan itu justru kalau diadakan kegiatannya secara luring atau pembelajarannya. Lanjut Bapak Ibu. Kalau dulu kan berarti PJJ daring, kemudian luring atau blended ya. Artinya diintegrasikan. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal penting dari pembelajaran. Nah, harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Bapak Ibu masih ingat tujuan pembelajaran kalau di kurikulum 2013 itu kan terakhirnya itu setelah kompetisi inti, kemudian ada kompetisi dasar, kemudian juga ada IPK ya Bapak Ibu ya. Indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, ini kan cikal bakal ketika kita menyusun tujuan pembelajaran sebetulnya. Indikator pencapaian kompetensi itu Bapak Ibu, ya kan? Cuman bedanya kita menggunakan kata kerja operasional kan? Ya, jadi mendefinisikan misalnya kata kerja operasional yang taksonomi Bloom itu Bapak Ibu masih ingat ya? Yang mulai dari tingkat kognisi itu, yang dari mulai pengetahuan, sama ini di kurikulum Merdeka juga pengetahuan pemahaman, C1-nya pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya penerapan, C4-nya analisis, C5-nya mengevaluasi, C6-nya mengkritkan ya, C1 sampai C6 tuh. Nah, itu juga bagian pertimbangan ketika kita menyusun tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Yang kemudian dimensi pengetahuannya kan ada pengetahuan konsepsional ya, ada pengetahuan prosedural, pengetahuan faktual, dan pengetahuan metakognitif ya. Nanti dari situ kita bisa melihat kan ada level 1, level 2, level 3 yang akhirnya berkenaan dengan tingkat berpikir itu Bapak Ibu. Di kurikulum 2013 kan ada tingkat berpikir rendah, LOTS, kemudian MOTS, medium, dan ada HOTS. Nah, tingkat ini kan nanti berkenaan dengan ketika kita menyusun soal Bapak Ibu ya, atau kisi-kisi ya, soal kisi-kisi gitu kan. Nah, itu kan dicantumkan pada tujuan pembelajaran atau di indikator pencapaian kompetensi gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran itu ya dengan menggunakan kata kerja operasional. Bapak Ibu masih ingat lah itu, menjelaskan, mendefinisikan, membandingkan, menerapkan kan gitu ya. Mendemonstrasikan udah pasti tuh level 3 itu ya, atau HOTS ya. Kalau mempresentasikan tuh, memainkan, mempraktikkan gitu. Nah, itu sama Bapak Ibu di tujuan pembelajaran yang termasuk di di modul ajar ini ya. Lanjut. Mas Andi lanjut, Mas Andi. Nah, ini pemahaman bermakna ya. Jadi yang dimaksud pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh gitu ya. Contoh kalimat pemahaman bermakna ini, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ya, ini mungkin salah satu contoh ya pemahaman bermakna. Tentu disesuaikan dengan kompetensi Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini pernyataan pemantik ya. Pemantik itu sekarang kan ciri khas daripada kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak itu ya.
pemantik ya. Jadi pemantik ini pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu ya dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen misalnya, berarti pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra ya Bapak Ibu ya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, ini yang disebut pertanyaan pemantik ya. Lanjut, Mas. Ini kegiatan pembelajarannya ya, di RPP juga ada Bapak Ibu yang disebut kegiatan pembelajaran ya. Jadi urutannya itu pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ya, ini termasuk mungkin pendahuluan ya, inti dan penutup kan begitu ya kegiatan pembelajaran itu. Nah, kemudian dilanjut lagi, kemudian metode yang dipergunakan ya. Apa metodenya? Metode presentasi, misalnya demonstrasi, ya ceramah, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut Mas Andi. Ini asesmen Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang bedanya dengan di kurikulum 2013 kan masih menggunakan penilaian ya. Kalau ulangan harian itu kan di kurikulum 2006, di kurikulum 2013 kan penilaian harian. Lalu ada penilaian tengah semester, ada penilaian semester dan ada penilaian akhir tahun. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu menggunakan asesmen. Jadi ada asesmen diagnostik Bapak Ibu. Asesmen diagnostik itu Bapak Ibu ketika sebelum mengajarkan ya materi yang akan diajarkan itu Bapak Ibu kan boleh menggali terlebih dahulu ya. Kita sering kan Bapak Ibu ya pretest atau apa tuh kalau kita ya. Kalau kita sedang pelatihan itu. Nah, itu diagnostik. Jadi diharapkan kalau bisa itu peserta didik itu diberikan dulu semacam pemetaan yang tentunya berkenan dengan asesmen dalam rangka menggali kemampuan literasi, numerasi dan karakter atau kompetensi kognitif dan kompetensi non kognitif. Nah, di SMA Negeri 93 Jakarta, peserta didik itu sebelum mengawali pembelajaran Bapak Ibu itu dilakukan terlebih dahulu dengan asesmen diagnostik. Ini dalam rangka menggali potensi, karakteristik dan keragaman daripada kompetensi peserta didik Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pada proses ya, proses pembelajaran. Kan boleh saja Bapak Ibu melakukan penilaian atau asesmen. Nah, ini yang disebut dengan asesmen formatif namanya ya. Nah, kalau di akhir maka itu namanya asesmen summatif ya. Nah, sekarang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk di kurikulum Merdeka. Lanjut Bapak Ibu, Mas Andi. Nah, ini apa yang di asesmen ya, pertama sikap ya, profil pelajar Pancasila. Ini juga hampir sama dengan di kurikulum 2013, ada observasi, penilaian diri kan Bapak Ibu ya. Ada penilaian teman sebaya, anekdotoral. Ada performa ya, penampilan, sikap, ini presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal dan sebagainya. Ada juga asesmen tertulis di atas objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar, salah. Nah, ini yang harus sekedar contoh ya, dilampirkan pada asesmen. Lanjut. Nah, pengayaan dan remedial. Nah, ini ya yang nilainya di atas rata-rata kan di kurikulum 2013 sudah dilakukan dengan pengayaan ya. Artinya diberikan contoh latihan ya, soal atau pengetahuan yang memang di atas rata-rata. Nah, bagi peserta didik yang nilainya di bawah batas ketercapaian ya berarti kan harus diperbaikan atau remedial. Lanjut Mas Andi. Nah, kemudian ini lembar kerja peserta didik. Nah, ya seperti kemarin juga kan pada waktu diklat di yang pertama kan Bapak Ibu mendapat lembar kerja. Nah, ini juga diupayakan peserta didik itu diberikan lembar kerja Bapak Ibu ya supaya kita bisa mengukur seberapa jauh daya serap mereka ya ketika kita memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik ini gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu suka melihat kan karena LKS gitu ya. Nah, LKS itu tentu berbeda Bapak Ibu dengan bentuknya lembar kerja yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di modul ajar atau di kurikulum Merdeka gitu. Jadi lebih dalam kalau untuk lembar kerja
yang dimaksud dalam modul ajar ini ya. Karena ini harus menggali ya, kemudian dikoordinasikan atau dikomunikasikan juga dengan orang tua ya. Jadi tidak serta-merta menggali daripada peserta didik saja gitu ya dalam melakukan asesmen. Tapi ini harus berkolaborasi dengan orang tua Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bahan bacaan ya, ini juga dicantumkan baik untuk guru dan peserta didik. Ya, ini juga sama ya. Di kurikulum 2013 juga ini disampaikan atau dituangkan ya. Kemudian lanjut Mas Andri, Mas Adi. Nah, ini glosarium ya. Ini Bapak Ibu sudah memahami tentang kumpulan istilah-istilah ya. Nah, istilah-istilah ketika Bapak Ibu menyusun daripada komponen modul ajar, ini juga boleh disampaikan ya untuk glosarium itu. Kalau atau kata-kata istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini yang termasuk daripada modul ajar Bapak Ibu. Mas Andi boleh ke bawah lagi? Mas Andi ke bawah. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, saya mungkin sepintas Mas Andi supaya hari ini kita selesai, nanti kita, karena tadi Pak Bambang mudah-mudahan ini kita tidak terlalu lama ya. Jadi tinggal penguatan proyek. Mas Andi mohon dibuka untuk penguatan proyeknya. Nah, setelah itu kita diskusi, lebih banyak diskusi nih ya. Lebih banyak diskusi. Yang penguatan proyek Mas Andi. Nanti boleh Bapak Ibu sampai ngetik di chat, insya Allah akan kita coba dibahas juga ya. Bapak Ibu yang hanya sempat menulis di chat. Mas Adi sudah yang itu tentang project profil? Masih proses. Ya, tentang project sambil menunggu Mas Andi Bapak Ibu ya. Ini sudah jam-jamnya ngantuk ya, tapi mudah-mudahan ini kalau dilihat dari senyuman raut wajah Bapak Ibu ini masih semangat ya. Semangat Bapak Ibu, yang penting sehat selalu. Nanti kita diskusikan, kita sharing. Jadi di awal pada saat diklat itu sudah saya sampaikan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan pada kegiatan non intrakurikuler Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan kurikuler. Tetapi sekarang dihargai jamnya gitu ya. Jadi ada jamnya ya. Itu jam pelajaran. Jadi ada jamnya ya. Kemudian ada nilai rapotnya juga Bapak Ibu. Cuman sampai saat ini kebetulan untuk rapat bakunya belum keluar Bapak Ibu ya. Karena memang kalau nilai proyek profil pelajar Pancasila itu untuk 1 tahun ya Bapak Ibu, hanya untuk 1 tahun. Dan nilainya berupa kualitatif ya, kualitatif jadi sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik gitu ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Lanjut Mas Andi, kita langsung lanjut aja. Nah ini termasuk proyek profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini agendanya jadi pembelajaran paradigma baru, ini kurikulum merdeka ya, itu disebut paradigma baru ya. Prinsip pembelajaran, proyek penguatan, kemudian ada modul penguatan. Kita lanjut. Lanjut Mas Andi. Nah, ini pembelajaran lanjut terus. Nah, ini juga ini nggak usah, ini langsung ke. Oke, ini profil pelajar Pancasila ya. Tadi sudah saya sampaikan, Mas Andi. Lanjut. Nah, ini tadi kembali ke sebelumnya boleh, Mas Andi. Nah, ini ya, kalau intrakurikuler tadi kan muatan pelajarannya kegiatan atau pengalaman belajar. Nah, kalau kurikuler ini kan acuannya ke profil pelajar Pancasila ya. Penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari ada 6 dimensi ini ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjut Mas Andi. Nah, jadi penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini menerjemahkan atau mengimplementasikan dari ke-6 komponen ini ya, yang
yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau proyek penguatan itu pada kegiatan kurikuler, kemudian juga bisa dikembangkan juga di kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Yang sesungguhnya Bapak Ibu sudah melakukan itu di kurikulum 2013 sebetulnya. Bapak Ibu sudah melakukan, cuman masalahnya apakah saat itu juga sempat didokumentasikan, ada administrasinya, kemudian ditampilkan dalam bentuk produk ya. Produk ya. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan di kurikulum 2013. Cuman kalau sekarang memang ada apresiasinya ya berbentuk jam pembelajaran kalau sekarang. Nah, ini prinsip pembelajaran Bapak Ibu, kita langsung ke proyek aja, Mas. Langsung ke proyek, ini prinsip pembelajarannya. Terus lanjut. Lanjut Mas Andi. Ini juga lanjut. Nah, ini dia betul. Nah, ini Bapak Ibu, lanjut Mas Andi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan perlulah anak-anak atau mahasiswa kita dekatkan hidupnya kepada kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan ya, tetapi juga tentang hidup rakyatnya. Akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri ya, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Jadi proyek profil pelajar Pancasila itu kan yang mengerjakannya itu peserta didik secara kelompok Bapak Ibu ya. Kemudian bisa lintas mapel ya, bisa lintas mapel, kemudian mereka sendiri yang menyusun, yang membuat ya, kemudian tetap ada apresiasinya berupa 1 jam pelajaran. Dinilainya itu 1 tahun Bapak Ibu, tapi boleh saja dijeda pada semester akhir ya. Waktu itu saya sudah menyampaikan SMA Negeri 93 Jakarta 17 Desember kemarin ya, ketika di semester ganjil itu sudah menampilkan market day terdiri dari hasil karya kewirausahaan Bapak Ibu dan kearifan lokal ya. Nah, itu disampaikan di semester ganjil, kemudian kita undang orang tua, kemudian tokoh masyarakat, kemudian pejabat terkait, sehingga lingkungan masyarakat tahu gitu ya hasil karya daripada pengembangan atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut Mas Andi. Lanjut Mas. Nah, ini memahami untuk proyek penguatan ya. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Lanjut Mas Andi. Lanjut Mas. Nah, ini gambarnya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pembelajaran yang lintas disiplin ilmu atau lintas mapel ya, untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi project based learning ya. Berarti kalau di kurikulum 2013 itu berarti pembelajaran non terstruktur ya Bapak Ibu ya. Jadi non struktur ya, atau mungkin pekerjaan rumah ya kalau di kurikulum 2006 itu ya. Nah, kalau ini disebutnya project based learning ya. Project profil pelajar Pancasila itu ya. Nah, kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, yang tadi saya sampaikan pada kokurikuler ya Bapak Ibu. Struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, itu karena kelompok itu misalnya kalau kewirausahaan gitu ya, kaitannya dengan makanan gitu ya. Kalau di Betawi misalnya ada kerak telur. Nah, itu anak-anak itu biasanya mendatangi Bapak Ibu, langsung terjun ke lapangan, kemudian diskusi dengan pedagang kerak telur itu, kemudian divideokan bagaimana juga cara memasaknya gitu ya, membuat kerak telur. Nah, kemudian nanti pada akhirnya dibuat esai Bapak Ibu ya, ada karya tulisnya, kemudian ada videonya, kemudian juga ada foto. Nah, itu menjadi hasil daripada peserta didik. Nah, kemudian pada saat penyajian pameran atau mungkin
pameran dan pergelaran ya yang berkenaan dengan hasil karya proyek profil pelajar Pancasila itu bisa ditampilkan Bapak Ibu. Dan semarak itu Bapak Ibu ya ditonton oleh seluruh warga sekolah itu. Ini yang kami alami, kami baru melakukan 1 kali ya Bapak Ibu karena memang kami sedang berjalan menuju 1 tahun ya. 1 tahun penerapan daripada kurikulum merdeka. Lanjut. Ini ada budaya sekolah juga, intrakurikuler juga ya Bapak Ibu ya. Nah ini semua harus terintegrasi ya untuk penguatan daripada profil pelajar Pancasila baik di intrakurikuler, baik di kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Nah kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan pada kegiatan kokurikuler. Nah ini untuk sekolah manfaatnya ya. Ini sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang kontribusinya kepada lingkungan. Ya, ini yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi karya anak-anak itu sekalipun untuk 1 tahun, kan modul ajar juga disusunnya untuk 1 tahun Bapak Ibu. Karena sekarang kan per fase namanya ya. Tapi kan boleh saja di tengah itu kita evaluasi, kita refleksi, kemudian kita tindak lanjut ya karyanya kita sajikan kan akan lebih bagus itu malah ya. Ini untuk guru ini memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi ya, memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Jadi proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk kolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain. Itu yang saya sampaikan tadi lintas disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran. Dan memperkaya hasil pembelajaran. Lanjut Mas Andi. Nah ini untuk peserta didik ya tadi sudah saya sampaikan jadi kaitan dengan karakter ya tentu berkenaan dengan tadi profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi itu. Kemudian ditambahkan juga ada literasi dan numerasi. Lanjut Mas. Nah ini bagaimana mendesain proyek, bagaimana tahapan pelaksanaan proyek, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya. Lanjut Mas Andi. Nah ini rancangannya ya, alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pimpinan sekolah menentukan alokasi waktu, pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Membentuk tim fasilitasi proyek, kemudian identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Nah kalau di SMA Negeri 93 Jakarta, Bapak Ibu terlebih dahulu itu kita kumpulkan dulu Bapak Ibu, karena memang yang berkenaan dengan penerapan kurikulum merdeka itu kan kelas 10 ya untuk di SMA, sehingga kami kumpulkan seluruh guru yang mengajar di kelas 10. Nah setelah kita kumpulkan kemudian kita sosialisasikan dengan rencana proyek profil pelajar Pancasila, baik dari sisi konsepsinya, pengertiannya, kemudian prosedurnya. Bisa memahami, lalu kita bentuk Bapak Ibu, dibentuk timnya yaitu tim proyek profil pelajar Pancasila. Kalau di kami kebetulan di SK-kan Bapak Ibu ya, jadi ada khusus tim yang memang mengkoordinir pengembangan atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah selanjutnya baru kita diskusikan. Jadi seluruhnya itu dalam 3 tahun itu Bapak Ibu peserta didik itu harus menyelesaikan sebanyak 7 tema proyek profil pelajar Pancasila ya. Dan 1 tahun itu minimal 3 Bapak Ibu ya. 3 tema proyek profil pelajar Pancasila. Begitu. Kalau misalnya di semester ganjil kebetulan kami baru 1 nih Bapak Ibu. Nah di semester genapnya kami sudah menyiapkan 2 ya. Yang pertama itu kewirausahaan, kemudian kami sudah lakukan sajiannya, videonya juga sudah saya share ke Pak Bambang itu ya contoh daripada penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kearifan lokal, bisa digali itu di Jawa Timur kira-kira seperti apa kearifan lokal ya. Kemudian juga ada pemanasan iklim global ya Bapak Ibu. Ada juga ber-NKRI ya. Kemudian juga kurang lebih sekitar ada 7 itu ya tema daripada pengembangan proyek profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan pada peserta didik pada pembelajaran kokurikuler.
Nah, lanjut Bapak Ibu. Lanjut, jadi seperti saya sampaikan bahwa kalau rancangan proyek profil pelajar Pancasila ini tentu harus berkolaborasi Bapak Ibu ya, berkolaborasi. Jadi tadi merancang sudah pemilihan temanya tadi yang saya sudah sampaikan ya. Apa namanya, tim fasilitasi atau tim proyek itu bersama pimpinan yang memilih minimal 2 fase A, B, C dan minimal 3 yang saya sampaikan tadi ya. Kalau untuk fase ABC itu 2, kalau untuk SMA Bapak Ibu ya atau SMK itu terdiri dari 3 tema ya, dari 9 tema yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Nah, ini berkenaan dengan tema proyek profil pelajar Pancasila. Dalam 1 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian penentuan topik ya, dari tema besar tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu. Jadi ada kebebasan ya sekolah melalui Bapak Ibu guru dan peserta didik. Begitu ya kira-kira apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan tema proyek profil pelajar Pancasila itu di sekolah itu gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian merancang modul proyeknya, jadi bekerja sama untuk merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen sub-elemen profil. Alur kegiatan proyek ya serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek ya. Nah, ini juga harus dirancang terlebih dahulu. Contohnya juga yang SMA Negeri 93 Jakarta juga sudah saya share jauh hari itu Bapak Ibu ya contohnya. Kemudian lanjut Mas Andi. Nah, ini merancang alokasi waktunya, jadi durasi dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan ya, tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi. Artinya 1 tahun itu pelaksanaan daripada penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ketentuan waktunya ini adalah 20 sampai 20% dari total jam pelajaran. Kemudian total jam pelaksanaan proyek penguatan itu adalah sebanyak 280 jam untuk kelas 10.144 jam untuk kelas 11 dan 72 untuk kelas 12. Nah, ini kelas 11 12 kan kita ya Bapak Ibu, karena semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka ini masih posisi di kelas 10 Bapak Ibu ya. Nah, ini pilihannya misalnya 1 hari dalam seminggu pelaksanaan proyeknya hari Jumat misalnya ya. Seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek. Atau 1 minggu dalam sebulan untuk pelaksanaan proyek misalnya minggu keempat. Jadi intinya fleksibel Bapak Ibu ya untuk apa? Untuk pelaksanaan daripada penguatan tema proyek profil pelajar Pancasila semuanya diserahkan ke sekolah Bapak Ibu ya. Semuanya diserahkan ke sekolah ya dan berkolaborasi Bapak Ibu ya, tidak bisa sendiri tapi ini tentu akan bersentuhan dengan lintas disiplin ilmu. Lanjut Mas. Mas tadi lanjut. Nah, ini rancangan alokasinya ya. Misalnya dari bulan Maret ya. Nah, ini yang menentukan, yang merancang itu Bapak Ibu ya. Ini teknisnya lah seperti ini ya, tapi semuanya diserahkan. Karena tentu berbeda Bapak Ibu, karena temanya juga berbeda di satu sekolah penggerak dengan satu sekolah penggerak yang lain itu beda-beda Bapak Ibu ya. Contoh di SMA Negeri 93 Jakarta dengan SMA Negeri yang lain itu berbeda Bapak Ibu ya. Itu tergantung daripada kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan dari antar guru ya, guru mata pelajaran dengan pimpinan sekolah. Lanjut, Mas. Nah, ini ya tema pilihannya. Kalau di SD itu 2 tema, kemudian di isunya yang untuk semua kelas, sekolah yang menentukan tema dan topik proyek. Jadi sekolah yang menentukan ya. Bapak Ibu bersama tim gitu ya, tim daripada proyek. Tahap perkembangannya kemudian tahap lanjutannya sekolah menentukan 2 tema ya. Kalau SD itu tadi Bapak Ibu ya, itu 2 tema ya. Setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai pilihan. Intinya berkolaborasi dan berkelompok Bapak Ibu, sebaiknya itu berkelompok. Lanjut Mas Andi. Saya mohon maaf agak cepat supaya Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya ya Bapak Ibu.
Nah, ini tema-temanya tadi ya, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, budaya kerja. Nah, di SMA Negeri 93 Jakarta yang sudah dilaksanakan itu kewirausahaan, Bapak Ibu. Sekarang sedang menerapkan bangunlah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian kearifan lokal, Bapak Ibu. Jadi kita sedang melaksanakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang pertama kearifan lokal, yang kedua berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian yang ketiga kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu tinggal diperhatikan saja kira-kira dari ketiga tema itu mana mata pelajaran yang bisa masuk ke tiga tema itu. Ya, misalnya bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia tentu semuanya masuk kan? Kalau bahasa Indonesia tentu masuk. Jadi ketika tema misalnya seni budaya tuh kearifan lokal masuk, misalnya kewirausahaan juga masuk, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Informatika misalnya masuk ke berrekayasa gitu. Nah, ini yang dimaksud daripada menentukan tema-tema yang semuanya ada 9 Bapak Ibu. Kalau tema 1 sampai 7 itu tema pilihan, 8 ya kebekerjaan, dan 9 itu budaya kerja merupakan tema wajib di SMK, karena di SMK biasanya diarahkan kepada kewirausahaan ya, atau siap kerja gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, lanjut Mas Andi. Nah, untuk modul nanti Bapak Ibu nanti kita sambil diskusi ya. Untuk modulnya sudah saya serahkan juga sih di Mas Bambang. Kita langsung diskusi aja Mas. Ya, langsung diskusi biar lebih berkomunikasi. Demikian sementara saya akhiri sambil dibuka dulu ke bawah Mas Andi, maaf. Dibuka ke bawah dulu, dibuka ke bawah biar Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi rancangannya ya harus mengacu kepada dimensi, berpusat pada peserta didik, holistik, kontekstual, dan eksploratif. Ya, intinya nanti kita didiskusikan. Karena contoh konkretnya sudah saya share juga bagaimana rancangan daripada proyek ya profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMA Negeri 93 Jakarta, Bapak Ibu. Demikian sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian. Cek sound Pak Andi, suara saya terdengar nggak ini? Jelas Pak, sangat jelas. Oh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Deden pada pemaparan yang pertama kali ini. Di chatbox ada 3 penanya Pak Deden. Yang pertama dari Pak Heri S. Ini mungkin Pak Heri Suroto dari Ngawi ini. Pak Heri menanyakan apakah komponen kurikulum Merdeka, sudah lengkap, siap dan sudah disinkronkan dengan sistem administrasi seperti Dapodik dan lain-lain. Itu Pak Deden. Halo. Terima kasih Mas Pak Bambang. Ya. Mungkin sementara yang ada di chat dulu ya. Sementara yang ada di chat dulu ya Pak Bambang ya. Ya. Ya, apakah komponen kurikulum Merdeka sudah lengkap ya dan siap sudah disinkronkan dengan sistem administrasi? Ya, ini juga pernah kami sampaikan di diklat yang pertama ya Pak Bambang, bahwasannya kami sempat juga kebingungan ya, apakah ketika kami menerapkan kurikulum Merdeka ini akan tidak ada hambatan ya, tidak ada batu sandungan khususnya berkenangan dengan Dapodik. Kalau Dapodik berarti kegiatan dengan sertifikasi gitu. Nah, ini alhamdulillah sih dalam perjalanannya kita tidak menghadapi masalah yang berarti. Sempat hanya 1 mata pelajaran ya, karena waktu itu saya juga dapat
dapat informasi dari teman-teman nih, karena kita kebetulan di seni budaya ini juga sering berkomunikasi seni budaya waktu itu ya. Memang karena memang masuk dalam proyeknya 1 jam pelajaran aja itu ditambahkan. Kurikulum Merdeka itu memang sudah siap ya. Sudah ready di tahun 2020 juga pasti sudah mempertimbangkan, karena dengan kegiatan diklat ini menurut saya sudah 1 atau 2 langkah lebih maju ya. Ini yang sesuai dengan amanat ya kementerian berkenaan dengan karakteristik daripada sekolah penggerak atau kurikulum Merdeka itu harus 1-2 langkah lebih maju ya. Nah, jadi sudah rencana begitu, walaupun ada 3 tahap tentang kurikulum Merdeka. Nah, kemungkinan besar di tahun 2024 kan seluruh jenjang sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tentu berdasarkan analisis konteks, berdasarkan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Jadi di tahun 2004 ini diharapkan seluruh jenjang satuan pendidikan di Indonesia sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi di kurikulum 2022-2023 itu tahun depan sudah diharapkan sudah menerapkan dengan 3 pilihan itu ya, yang saya sampaikan pada saat tentang kebijakan itu. Jadi menerapkan kurikulum 2013 dipersilakan, tetapi prinsip-prinsip kurikulum merdekanya harus sudah dilakukan. Menerapkan kurikulum Merdeka secara utuh Bapak Ibu. Ya ini seperti di SMA Negeri 93 Jakarta nih. Yang kelas 10-nya kan secara utuh ya. Kemudian menerapkan kurikulum Merdeka, kemudian materinya itu disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Jadi ada 3 pilihan. Nah ini Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka. Kemudian yang berkenan dengan peraturannya juga, regulasinya kan juga sudah saya sampaikan. Kalau bicara capaian pembelajaran itu Permendikbud surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Ibu nomor 008 ya HKR tahun 2022. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat itu nih, kalau yang sekarang baru ikut ya Bapak Ibu tinggal lihat skep daripada Kepala Beskap ya. Kemudian untuk proyeknya juga sekarang nih bersyukur Bapak Ibu. Kalau kami kan belum nih waktu itu, makanya nabrak sana nabrak sini nih. Benar apa enggak yang kami lakukan kan gitu ya. Kalau sekarang ada peraturannya Bapak Ibu tinggal dilihat itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini berdasarkan surat keputusan Kepala Beskap juga Bapak Ibu nomor 009. Nah, kemudian kalau berkenaan dengan standar kelulusan, nah ini nomor 05 Bapak Ibu, surat keputusan Kemendikbudristek tahun 2022. Standar isi juga sudah keluar 007. Yang belum standar proses. Nah, makanya yang saya sampaikan tadi modul ajar belum ada regulasi yang resmi, adanya berupa pedoman itu Bapak Ibu ya. Untuk modul ajar itu ya, kalau standar proses itu kan biasanya kaitan dengan, kalau di kurikulum 2013 kan RPP ya Bapak Ibu. Nah, standar proses sampai saat ini belum keluar. Ya. Nah, berarti kan kaitannya sekarang dengan modul ajar. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Karena tentu pasti Bapak Ibu udah menanyakan, bukannya tambah panjang Pak Reden sekarang. Kok komponennya kurang lebih ada 22 itu. Nah, kalau RPP kurikulum 2013 kan 1 lembar kan gitu ya dipelesetkannya gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk untuk modul ajar. Nah, kemudian ini yang dimaksud 5P ini tema kali ya, Project Profil Pelajar Pancasila. Ya, betul ya. Kalau untuk di SD itu betul, atau fase ABC ya. ABCD berarti ya, kalau E-nya kan sudah di SLA ya, E dan F. Ya, itu untuk 3 tahun. Berarti untuk 3 tahun ya, kalau berarti ini tema ini harus di akhir peserta didik. Nah, menyelesaikan pembelajaran itu harus menyelesaikan 5 proyek. Kalau di fase E dan F atau SMA SMK itu berarti menyelesaikan 7 Bapak Ibu. 1 tahun itu minimal 3 ya gitu ya. Jadi nanti seluruhnya itu harus menyelesaikan 7 tema kalau di SMA. Kemudian tambahannya kan SMA kan tadi kan 8 dan 9 ya, kaitan dengan bekerja atau kewirausahaan.
Nah ini kemudian 1 tahun apakah tiap kelas beda tema atau sama dengan subtema berbeda. Nah ini sebetulnya boleh-boleh saja kan bebas. Namanya juga kurikulum merdeka ya. Boleh Bapak Ibu. Misalnya saya ada 7 kelas nih. Yang 3 kelasnya misalnya beda, yang 4 kelasnya misalnya beda kan boleh juga gitu ya. Nah tapi sampai saat ini diseragamkan Bapak Ibu supaya mudah memantaunya ya, supaya mudah memantaunya dan juga supaya mudah kita sendiri melakukan refleksi dan evaluasi, karena kita selalu ada pertemuan Bapak Ibu minimal sebulan 2 kali. Itu tim daripada proyek profil pelajar Pancasila itu kita selalu ada rapat Bapak Ibu secara koordinasi. Nah ini makanya dibutuhkan seberapa jauh pimpinan itu ya, mungkin Pak Joko atau Korwas itu sudah memahami. Di situ peran kepala sekolah dan peran pengawas itu harus benar-benar. Nah kalau Bapak Ibu merasakan, sekarang juga ada paradigma baru seperti kurikulum merdeka, paling nggak jauh juga di kurikulum 2013. Nah makanya di situ tergantung daripada track record atau daripada kompetensi dan kinerja daripada kepala sekolah. Nah saya kalau misalnya luput aja Bapak Ibu, benar itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan keluhan itu. Jadi kurikulum apapun kalau kita sendiri tidak berubah, ini yang saya rasakan. Tadi saya baru saja memberikan motivasi ya, pas banget pas selesai saya langsung ke sini tadi dengan masuk di kegiatan ini, saya menyampaikan hampir 1 jam barangkali. Jadi memang butuh juga Bapak Ibu itu diberikan motivasi ya, tapi juga harus diberikan apresiasi ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau motivasi terus gitu kan, lama-lama nih kok pimpinan seperti itu. Nah kalau kitanya sifatnya pendelegasian, menugaskan nyuruh, sulit Bapak Ibu, sulit. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu ya tentang kurikulum menerapkan kurikulum sekolah penggerak itu. Kita ini nggak bisa lepas Bapak Ibu. Nggak bisa lepas itu. Di samping kita kegiatan pusat itu berjalan terus, besok juga saya harus mengikuti Lokakarya 5, kan sampai Lokakarya 9 sampai bulan Agustus. Nah ilmu-ilmu itu harus diserapkan. Kan saya sendiri juga pernah jadi guru gitu ya, ketika saya misalnya jadi staf wakil. Nah apalagi wakil kurikulum ya, kadang-kadang lepas itu pimpinan tuh. Semua dikerjakan oleh wakil kurikulum. Kalau di kurikulum merdeka jangan coba-coba Bapak Ibu. Jangan coba-coba. Mengenai tadi proyek ini yang tadi disampaikan, kalau tidak dikontrol dan tidak terjun langsung pimpinan, saya yakin tidak akan namanya model proyek Delay Pak Deden. Suaranya delay. Suaranya hilang Pak Deden. Terpental kelihatannya. Iya, Pak Andi gimana Pak Deden apa? Ya ini sudah masuk Pak Deden. Oh sudah. Ya. Iya. Halo Pak Deden. Sinyalnya mungkin kurang stabil. Iya. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Ya, monggo. suara saya Ya. terdengar? Oh, terdengar jelas ya. Nggih, monggo Pak Deden. Dilanjut. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, pengalaman di SMA 93 Jakarta berkenaan dengan tadi Putus lagi suaranya. Pindah device. baik Mas Bambang.
Ya, terdengar Kita Pak. lanjut di chat lagi Pak Bambang. Yang terakhir tadi Ya. Bu Titik ya Pak ya, Bu Titik Kurniati ya. Pertanyaan, apakah Pak Deden punya contoh atau menampilkan model asesmen dalam Ya, kurikulum Merdeka? Ini tadi sudah ya Pak ya? ya ini juga dilanjut Bu Lili. Sudah, nanti itu ada itunya. Baik, memang itu juga ada di itu ya. Saya share juga di apa? Di grup. Kemudian kalau saya itu tadi ya istilahnya itu kan kalau di kurikulum 2013 Bapak Ibu itu kan RPP, tapi itu tadi ya sempat disampaikan oleh salah satu narasumber dari perguruan tinggi, ini tidak sama sebetulnya RPP dengan modul ajar, cuman di kurikulum Merdeka berkenaan dengan apa namanya perangkat ajar itu ya namanya modul ajar begitu ya. Perbandingannya mungkin ya di kurikulum Merdeka itu ada modul ajar ya untuk kesiapan mengajar kita Bapak Ibu ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 kan RPP ya, betul tadi ini ya apa disampaikan ya. Ini juga sebetulnya sudah sempat juga sih di LK ya perbedaan antara RPP dengan modul ajar tentu ya tentu itu berbeda itu ya. Tentu berbeda Bapak Ibu karena kan kalau di kurikulum 2013 tidak ada proyek profil pelajar Pancasila kan ya. Kalau di RPP itu, kalau di kurikulum Merdeka kan itu kita cantumkan. Kemudian juga sistemnya juga lebih lengkap. Kalau di modul aja kan ada asesmennya juga ya. Ada asesmennya, ada lembar kerjanya, ada contoh penilaian gitu maksudnya ya. Kalau di modul ajar itu begitu ya. Nah, kemudian ada pemantik pertanyaannya, pemahaman bermakna begitu ya. Dari susunannya juga sudah agak berbeda ya dibandingkan Bapak Ibu mungkin mengetahui kalau RPP yang terakhir yang satu lembar itu kan hanya materi. Kemudian apa tuh Bapak Ibu? Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran dengan ini ya, penilaian ya. Ya, penilaian. Cuma 3 itu. Nah, kalau di modul ajar tadi kan informasi umum, kompetensi awal, ya kemudian yang terakhirnya adalah lampiran gitu ya. Cuman di dalamnya lebih mendalam kalau modul ajar itu. Lebih mendalam ya Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Bambang mohon izin, apakah di kurikulum Merdeka ini kita sudah tidak perlu membuat RPP? Ya betul, karena memang tidak ada RPP. Jadi tidak ada RPP. Namanya perangkat ajar Bapak Ibu ya. Perangkat ajar itu istilahnya itu dalam kurikulum Merdeka berarti terdiri dari modul ajar, buku teks. Karena bukunya disiapkan Bapak Ibu kalau kurikulum Merdeka. Jadi kami ini sudah memiliki buku, kemudian dikirim oleh pusat Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak nanti tinggal mengikuti aja buku-bukunya. Tapi bukan berarti itu satu sumber ya, kan bisa dari mana saja. Tapi disiapkan ya. Ini tentu tidak ada kaitan lagi dengan RPP gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya adalah modul ajar. Modul ajar itu dari mana menyusunnya? Saya ulangi kembali ya Bapak Ibu. Modul ajar itu dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Capaian pembelajaran itu KI dan KD-nya. Tuh, kalau saya bandingkan boleh kan ya kalau dibandingin, tapi bukan berarti sama. Nah, jadi sama dengan bandingan itu seperti KI dan KD di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka itu namanya capaian pembelajaran. Dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah Bapak Ibu, sifatnya GIPEN ya. Sifatnya itu GIPEN. Ya. Itu regulasinya sudah ada yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat itu di situ, itu dijelaskan mulai dari fase. Kalau PAUD itu kan fase ya sampai fase A, kemudian sampai fase F itu di situ dijelaskan. Jadi runut Bapak Ibu dari fase 0 sampai fase A. Kalau sekarang kalau kurikulum Merdeka tuh ya, jadi enaknya kita bisa baca dari awal. Jadi berkelanjutan begitu ya Bapak Ibu. Berkelanjutan tidak seperti di kurikulum 2013. Nah, tentu kalau untuk Ibu kan tinggal dilihat kalau Ibu ya kira-kira di jenjang mana atau fase mana. Tinggal dibaca. Kalau saya kebetulan kan seni budaya gitu ya. Nah, itu materinya itu di situ bisa dilihat kok Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal membuat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu urutan tujuan pembelajaran maksudnya.
Nah, sebelum membuat modul ajar itu Bapak Ibu harus membuat tujuan pembelajaran dulu atau alur tujuan pembelajaran yang ada di capaian pembelajaran. Nah, gitu ya. Nah, itu semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu ya. Mau berapapun intinya Bapak Ibu yang penting membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu masih ingat tadi yang saya sampaikan seperti di kurikulum 2013, jangan lupa ada kata kerja operasional kan? Ada kata kerja operasional. Ada level 1, level 2, level 3 tuh Bapak Ibu. Ada tingkat pengetahuan, pemahaman. Saya ulangi kembali. Penerapan, analisis, evaluasi, dan mengkrit, ya kan? Nah, ini termasuk daripada kaitannya dengan kata kerja operasional Bapak Ibu. Mana yang termasuk mengingat, memahami, menerapkan. Dan pada akhirnya kita ke level 1, 2, dan 3 atau ketika kita membuat soal itu kan ada lots, ada mods, dan kemudian ada HOTS ya. Bapak Ibu masih ingat kalau C4 dari mulai analisis kan HOTS. Ya, mulai analisis, mengkreasi, itu di kurikulum 2013 Bapak Ibu sebetulnya ya. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa membuat soal-soal HOTS. Ya, contohnya mendemonstrasikan. Nah, ini dalam tujuan pembelajaran nih. Ya, peserta didik sudah atau mampu mendemonstrasikan, kan seperti itu sama tujuan pembelajarannya. Nah, itu nanti cantumkan di modul ajar gitu Bapak Ibu ya. Materinya nah Bapak Ibu bisa lihat di capaian pembelajaran. Terima kasih tadi ini betul. Kemudian mengenai penguatan proyek pelajar Pancasila itu bisa apa tuh, maaf ini. Yang terakhir nih Pak Bambang. Apakah modul ajar itu isinya mengenai satu mapel atau integrasi mapel? Kalau ya kalau modul ajar kan tadi begitu bandingan dengan RPP. Memang Ibu membuat RPP dengan mata pelajaran yang lain. Ibu yang membuat sendiri kan ya. Tematik barangkali. Ya, jadi satu mapel untuk ya satu mata pelajaran Ibu. Nah, kalau buatnya sih boleh saja melalui MGMP rumpun mapel ya Bapak Ibu ya. MGMP sekolah. Kalau bisa sih melalui MGMP jadi didiskusikan. Begitu ya. Jadi diskusikan sesama mata pelajaran, masa lintas mata pelajaran Bapak Ibu. Kan modul ajarnya modul ajar mata pelajaran. Masa kita misalnya guru kayak Pak Bambang guru seni budaya, masa Pak Bambang mau menyusun fisika gitu ya. Nah, jadi tidak terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Proyek profil pelajar Pancasila yang terintegrasi. Nah, lintas disiplin. Makanya harus didiskusikan dulu itu Bapak Ibu. Kalau menyusun proyek profil pelajar Pancasila, karena nanti akan bersinggungan dengan guru mata pelajaran yang lain. Makanya harus dibuat tim dulu ya. Nah, kemudian apakah modul ajar itu tadi udah itu Pak, apakah ada contoh modul ajar? Ada, itu sudah saya berikan juga contoh jauh-jauh hari itu ya. Paling enak memang kalau ada contoh ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu memahami dulu ya. Nanti diupayakan nanti setelah kegiatan diklat ini betul yang direncanakan oleh panitia Pak Bambang juga dengan instrukturnya. Bapak Ibu harus membuat minimal satu aja Bapak Ibu. Karena kemungkinan besar pasti di sekolah Bapak Ibu apalagi Jawa Timur ya. Jawa Timur ini kan selalu terus ya bersanding terus dengan DKI Jakarta ya, selalu sama-sama itu untuk memajukan itu. Kemungkinan besar malah Bapak Ibu nanti di rapat kerja sudah persiapan IHT itu ya. Iya, memang lebih enak nanti tatap muka, nggak tahu nih Pak Bambang nih. Saya kalau diundang ke sana memang luar biasa juga kali jauhnya. Kalau tatap muka lebih enak sih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu langsung. Kemungkinan besar sekolah Bapak Ibu ya akan melaksanakan daripada IHT ya, coba saja ya. Karena di sekolah-sekolah di Jakarta juga sudah banyak nih yang memohon ya kepada staf-staf saya Bapak Ibu, karena saya punya tim tangguh Bapak Ibu 11 fasilitator yang 11 itu bisa membaur sesuai dengan mata pelajarannya begitu ya Bapak. Dikoordinir oleh wakil kurikulum. Jadi yang 11 ini plus wakil kurikulum yang menyebar yang memberikan pengimbasan di DKI Jakarta ini Bapak Ibu gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Apakah sudah ada buku khusus yang mengatur figur sebagai profil pelajar Pancasila? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila ini kan berkenaan dengan kaitannya itu dengan sekarang sudah keluar kan
aturannya ya 009 itu AKR daripada kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Tentu buku-buku perpustakaan mungkin tentang profil pelajar Pancasila sudah banyak ya, tapi semuanya acuannya ke kementerian sih Bapak Ibu. Banyak itu di YouTube atau di Google, Bapak Ibu tinggal googling aja tentang profil pelajar Pancasila. Tapi kalau acuannya kalau ingin resmi tadi sudah keluar tentang elemen profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 7 tema Bapak Ibu ya. 7 tema profil pelajar Pancasila untuk SMA, 5 untuk tadi fase A itu ya kita ditanyakan. A sampai D ya. Kemudian SMK sampai 9 ya temanya. Nah, itu terjemahan dari 6 komponen itu profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan tadi. Ya, yang berketuhanan ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan nalar kritis. Nah, itu adalah dimensinya, komponennya Bapak Ibu. Nah, ketika kita ingin menugaskan proyek, maka itu disebut tema. Temanya tadi yang ke-7 itu kalau di SMA Bapak Ibu, kewirausahaan, kearifan lokal. Masih ingat tadi ya, NKRI, ada itu tinggal dilihat di situ. Ya. Pak Bambang, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Deden. Bapak Ibu sekalian, di chat box sudah dibaca dan dijawab semua oleh Pak Deden, narasumber kita hari ini. Pak Bambang, mohon maaf ada yang kelupaan biar semuanya ini. Kadang-kadang ketika kita menyempatkan walaupun lewat chat, kita juga mungkin pernah begitu Pak Bambang tiba-tiba tidak terkapal karena lupa, apalagi misalnya dicuekin gitu. Ada satu lagi pertanyaannya bagus nih Pak Bambang, yang ada seperti di kurikulum 2013, cuman kalau di kurikulum 2013 kan penilaian sifatnya ya. Penilaian, kalau sekarang kan asesmen. Nah, bedanya kalau asesmen itu mohon maaf, lebih dalam menggali dari ketiga ranah itu kan, ranah sikap, ranah pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau sekarang di raport kurikulum Merdeka tidak dipisah Bapak Ibu, jadi langsung include. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang raport kurikulum Merdeka itu kan ada 2 rapotnya. Ada raport kurikulum pembelajaran, ada raport project Bapak Ibu. Ya, betul ya. Nah, raport untuk project belum keluar sampai saat ini gitu ya. Tapi kita untuk rambu-rambunya sih sudah diberikan. Raport juga belum, kita masih sistem versi Karangasem namanya. Kalau sistem kementerian itu namanya Karangasem. Tapi tidak jauh beda seperti itu. Jadi nilainya sekarang include Bapak Ibu. Tidak ada nilai pengetahuan, keterampilan, sikap, jadi include gitu loh ya. Nah, itu untuk asesmen kita ya. Nah, asesmen itu lebih luas, jadi menggalinya itu lebih luas kepada peserta didik. Tadi terdiri dari 3 itu kan, 3 ranah. Kemudian bedanya lagi dengan penilaian yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu juga sudah melaksanakan ketika pelatihan. Jadi sebelum pembelajaran harus dilakukan diagnostik. Diagnostik itu kan berarti pretest kalau tidak salah ya di Bapak Ibu ya. Cuma lebih banyak pengetahuan kan kita kan. Coba Bapak Ibu kalau pelatihan deh, pasti pretest dulu kan. Kita udah deg-degan aja. Padahal yang bagus mah asesmen. Asesmen itu menggali dari kemampuan diagnosis itu termasuk jadi literasi, numerasi, dan karakter Bapak Ibu. Sesuai dengan asesmen nasional ya Bapak Ibu, mungkin ada AKM, kemudian kan ada SK, ada SLB. Nah, ini asesmen itu kita harapkan seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi harus dikomunikasikan dengan orang tua, tidak saat pada pembagian raport saja, tetapi di tengah pun juga ketika Bapak Ibu merasakan bahwa peserta didik ini terjadi kelambanan dalam pembelajaran, itu harus disampaikan oleh orang tua. Melalui wali kelas juga bisa. Intinya ada komunikasi dengan wali kelas. Nah, ini yang disebut asesmen. Soal-soalnya kan hampir sama Bapak Ibu. Soal-soalnya kan hampir sama ya. Kan ada lots, ada mods, ada hots Bapak Ibu.
Cuman kenapa bahwa asesmen itu lebih apa? Menurut saya lebih apa ya? Lebih melegakan karena memang pelibatan orang tua dan merdeka belajar kepada peserta didik itu betul-betul itu memang diagungkan gitu ya. Makanya dalam hal tertentu kan ada kesalahan apa stigma bahwa menghamba, kata guru itu harus menghamba kepada peserta didik. Kan bukan itu maksudnya. Sebetulnya bukan itu Bapak Ibu. Jadi yang disebut merdeka belajar tetap harus adil ya Bapak Ibu. Ada ukurannya, kan ada tata tertib sekolah juga. Nanti keenakan. Jadi nanti culangung juga peserta didik itu. Intinya kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan sesuai dengan potensi, keragaman, dan karakteristik daripada peserta didik di satuan pendidikan itu. Kita kan kadang-kadang memukul rata. Betul kan Bapak Ibu? Kadang-kadang memukul rata kok. Kalau kita melakukan remedial juga paling sekali aja karena saking kesalnya. Apalagi anak itu misalnya anak emas. Nah, hal-hal seperti itu harus mulai dari hari ini kita harus dibuang Bapak Ibu. Kan merdeka belajar. Guru merdeka mengajar dan peserta didik itu merdeka belajar. Itu yang dimaksud dengan asesmen. Jadi lebih menggali lebih dalam. Di samping tadi 3 ranah, kemudian juga komunikasi dengan orang tua, udah peserta didik, semuanya harus disampaikan, gitu ya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Nah, ini yang disebut asesmen itu ya. Jadi bisa penilaian pada awal, pada proses, pada akhir. Makanya kan ada asesmen diagnostik, ya ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Di dalamnya hampir sama Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah memahami tentang penilaian LOTS, MOTS, dan HOTS ya. Kemudian ada level kognitif ya, jadi dari T1 sampai C6 ada level 1, 2, dan 3. Itu aja yang harus Bapak Ibu pahami. Ada dimensi pengetahuan, ya kan, ada pengetahuan konsepsional, faktual, prosedural, dan metakognitif. Sama itu di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak Bambang, sekali lagi. Iya. Ya Pak. Ini yang dari Bu Muntiana tadi, pengawas SMA itu tadi sudah Pak ya. Apakah kegiatan penyusunan proyek itu menyatu dengan mapel ataukah terpisah? Ya, Terus betul sekali lagi bahwa untuk penyusunan proyek profil pelajar Pancasila atau tema namanya ya, penguatan tema. Kalau di SMA tadi 7 tema, di SMK-nya 9 tema, kemudian di bawahnya itu fase D ke bawah itu 5 tema. Nah, ini disusunnya kolaborasi Bapak Ibu bersama seluruh guru mapel, dibuat timnya, di SK-kan, ya ada koordinator tim proyeknya, kemudian di situ dibahas kira-kira tema apa yang akan diusung. Ya, saya memberikan contoh misalnya SMA 7 kan ada 7. Nah, sementara 1 tahun itu 3 Bapak Ibu minimal. Di SMA Negeri 93 itu sudah 3 kewirausahaan, kemudian kearifan lokal dan pemanasan iklim global. Nah, ketiga ini pasti berhimpitan dengan mata pelajaran yang lain, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Pak Bambang. ya. Oh, ini ada satu permintaan Pak untuk memotret secara real. Barangkali ada modul ajar yang sudah jadi, terus ditayangkan saja elemen demi elemen gitu. Dari yang di-share tadi sudah ada Pak ya, modul ajar yang sudah jadi itu. Sehingga tahu sudah coba, mana. Sudah Pak. Ya Pak Bambang, ini ada yang terakhir sebentar, mohon maaf. Tadi sudah ada buku khusus ya. Kalau tentang figur sebagai profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah banyak disosialisasikan jauh-jauh hari Bapak Ibu, baik di YouTube kemudian di Google. Tetapi kalau Bapak Ibu supaya tidak keluar dari regulasi, sudah keluar regulasinya yang saya sampaikan. Kalau kami ini justru aturannya belum ada, informasinya juga masih terbatas, tapi kami terus untuk mengembangkan, menerapkan daripada proyek profil pelajar Pancasila ya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah ada, tinggal lihat di tadi yang saya sampaikan regulasinya surat keputusan Kepala Beskap itu nomor 009. Itu Bapak Ibu bisa dilihat tentang profil pelajar Pancasila. Nah, prakteknya bisa lihat di YouTube tuh banyak sekali itu contoh-contoh dari kementerian tentang proyek profil pelajar Pancasila.
mau ditayangkan modul ajar yang sudah jadi dan dari mapel bebas supaya peserta mempunyai gambaran lebih baik. Pak Bambang, saya sudah lama itu kalau nggak salah di grup contoh seni rupa deh kalau nggak salah itu. Oh Oke, ya ya. banyak saya contohnya itu Bapak Ibu Mm-mm. di kelas pertama juga sudah Ya. di-share itu Bapak Ibu ya. Ya. Boleh Pak Bambang? Nggih, baik. Bapak Ibu, bagaimana? Masih ada lagi pertanyaannya? Masih ada waktu kalau mau bertanya mungkin bisa mengangkat tangan secara langsung atau bisa mengetik kembali. Pak Bambang, Kita tambahan juga untuk yang proyek penguatan contoh di SMA Negeri 93 juga mohon ya. di-share di grup ya. Oh ya, ya Pak. Nah, supaya Bapak Ibu bisa lihat jadi tidak terpisah dan tidak sendiri Bapak Ibu, pasti berkenaan dengan interdisiplin ilmu yang lain ya Pak Bambang ya. Ya, 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 ya. Nah, coba Bapak Ibu nanti bisa lihat di SMA Negeri 93 Jakarta tengah melaksanakan 3 tema proyek profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa membuat sih, bisa berandai-andai sih sebetulnya kalau Bapak Ibu mata pelajaran apa. Tengah contohnya sudah ada. Ya. Ya. Terima Ya, kasih ya. Pak Bambang. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau dirasa sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan, materi sudah disampaikan oleh Pak Deden, maka mungkin gimana Pak Mujoko bisa diakhiri? Monggo, teman-teman sudah tidak ada yang Oh ingin gitu ya. sharing. Ya, ya, ya. Ini antara sudah paham sama bulan puasa ini beda tipis ini. Kelihatannya lebih berat bulan puasanya mau Oh, bulan menyempurnakan puasa. ini. Itu Bu Ya, Indah sudah ya. siap-siap koloknya. Ya, ya, ya. Ya, jadi meskipun sedikit, ini pahalanya banyak ini Pak, karena Iya, bulan betul. puasa ini Talabul ilmu. dilipat gandakan ini. Jadi yang disampaikan Pak Deden 1 jam lebih ya, tapi pahalanya nanti berlipat ganda ya. Baik Pak Andi, oh ini ada yang angkat tangan ini, Bu Muntiana, pengawas dari SMA ya. Mungkin kita sapa dulu ya Pak Deden. Silakan Bu Muntiana. Bu Muntiana, Pak Andi mungkin bisa di unmute. Iya. Bu Muntiana, ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asalnya dari mana Bu? Diperkenalkan. Iya, dari Tuban Bapak. Oh, Tuban. Ya, ini gini, terkait dengan penyusunan proyek, di mana penyusunan proyek ini adalah berkolaborasi ya Bapak ya. Iya. Nah, semisal agama, kalau di kurikulum 2013 itu kan 3 jam, yang mana saya merealkan aja Pak ya biar enak. 2 jam itu misalnya di kelas, yang 1 jam adalah menyusun proyek. Nah, yang saya tanyakan, apakah 1 jam yang milik agama itu tetap include atau miliknya agama? Ini terkait dengan Hitungan CP. Terkait dengan ini loh Bapak, sertifikasi pemenuhan 24 jam. Jadi yang saya maksud bahwa dalam penyusunan proyek, di mana penyusunan proyek ini adalah kolaborasi, jikalau milik mapel pengampu agama misalnya, itu apakah itu tetap miliknya agama atau bagaimana? Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak Deden bisa. Ya, terima kasih Bu Mainah. Mohon maaf, mungkin kalau saya kurang tepat menyapa. Terima kasih di kala tadi betul ya. Ini biasanya sudah mulai agak jenuh ini kalau sudah sudah mulai petang hari. Tapi pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya luar biasa dan kebetulan juga pas di SMA ya dari pengawas SMA. Ya, jadi sekali lagi kalau proyek itu tentu kolaborasi betul yang disampaikan oleh Ibu, tidak sendiri ya, tidak tunggal ya. Biasanya itu berhimpitan dengan seluruh mata pelajaran ya. Tapi belum tentu keseluruhan. Gitu. Misalnya satu tema itu kan ada 9 mata pelajaran. Kalau sekarang fisika, kimia, biologi kan disebutnya IPA ya Bapak Ibu ya. Kalau sosiologi, ekonomi kan IPS sekarang, sama seperti seni budaya tuh Pak Bambang tuh. Seni rupa, seni musik, ya seni budaya. Sama sekarang juga untuk fisika kimia itu disebut itu pelajaran IPA, sama seperti SMP begitu ya. Nah, tidak harus seluruhnya, tetapi pasti akan berkolaborasi dengan mata pelajaran lain disesuaikan dengan bentuk temanya. Nah, tadi pertanyaannya adalah agama. Betul.
Intinya nanti itu biasanya hitungannya 1 jam sih Bapak Ibu. Itu bisa dilihat muatan dan struktur kurikulumnya yang sebagaimana pada saat saya menjelaskan di kebijakan ya. Tapi intinya proyek itu Bapak Ibu akan dihargai gitu, walaupun pembelajaran pada kurikuler atau pada penugasan itu sebetulnya ya, pada penugasan peserta didik Bapak Ibu justru mereka menemukan itu sendiri ketika ditugaskan di lapangan. Penerapan dari pembelajaran, contohnya itu ini nih. Jadi mereka dihadapkan pada pembelajaran kontekstual kan, pembelajaran di lapangan. Gitu. Mereka sendiri yang lebih, bahkan gurunya malah jadi bertanya, gitu kan? Gurunya itu malah jadi bertanya, gitu ya. Nah ini yang disebut kolaborasi. Nah, tentu itu akan dihitung, tidak ada masalah sih. Nah lalu tadi agama. Kalau pelajaran yang lain, ya tentu juga sama, 5 mata pelajaran. Nah itu udah include tuh Bu. Pertanyaannya bagus tuh. Dihitung juga Ibu, sudah dihitung. Kayak seni budaya nih Pak Bambang misalnya. Itu 3 itu. Misalnya kan kalau seni budaya ini include dengan kewirausahaan. Dengan kewirausahaan Bapak Ibu. Nah itu ada tambahan lagi seni budaya juga di proyek 1 jam. Jadi terhitung pada akhirnya gitu. Dan cara pembagiannya juga sederhana sih kalau di kebijakan itu, di kebijakan kurikulum itu ya. Intinya kalau proyek itu menambahkan jam. Nah, sekalipun hanya 1 tema tadi yang Ibu sampaikan, misalnya 5 tema, ya yang 5 mata pelajaran itu sudah include. Sudah pasti dihitung. Sudah pasti dihitung. Yang penting wakil kurikulumnya tidak lupa gitu ya. Dengan operator sekolahnya jangan kelupaan itu. Itu kan ada kok ininya, mekanisme dan prosedurnya cara mengisi di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah secara otomatis ada pembelajaran intra ya, dan ada pembelajaran project. Nah, itu biasanya sudah include gitu. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Pertanyaan terakhir barangkali ini Bapak Ibu ya, dari Pak Heri Suroto Ngawi ini. Pertanyaannya atau usul ya ini ya. Setelah ini proyek diklat teknis kurikulum Merdeka sepertinya perlu disiapkan. Guru pembelajar sepertinya belum mencukupi, itu Pak pertanyaannya. Pak Heri seperti itu. Monggo tanggapannya Pak Deden, dan itu mungkin pertanyaan yang terakhir itu. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini barangkali Jawa Timur dan Jakarta ya, mungkin juga nanti Jawa Barat ya, karena kita juga ada forumnya sehingga kita bisa melihat, memantau seberapa jauh perkembangan daripada rencana penerapan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau di Jakarta ini sekarang sudah pada persiapan atau tahapan di sekolah-sekolah di satuan pendidikan untuk tadi menerjemahkan teknis daripada penerapan kurikulum Merdeka itu ya. Jadi teknis untuk kurikulum Merdeka itu rata-rata nanti di sekolah-sekolah akan melakukan IHT ya, IHT, kemudian menugaskan kepada seluruh guru untuk menyusun ya modul ajar atau perangkat ajar, kemudian proyek profil pelajar Pancasila ya. Jadi dibekali dengan pelatihan itu ya. Ini yang sekarang sedang dilaksanakan di DKI Jakarta. Nah, kita harapkan juga nih Bapak Ibu di diklat yang kedua ini nanti di akhir pelajaran, hari ini kan innya, nanti besok kan nanti ditajamkan oleh Pak Hermawan dan Pak Mujoko, itu harus dicoba. Nanti contohnya sudah saya buat Bapak Ibu ya, contoh daripada modul ajar ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Tadi gambarannya secara umum sudah dibuat ya. Yang penting Bapak Ibu dicoba dibuat dulu ya. Mungkin ada pertanyaan, dulu kayaknya ada model-modul pembelajaran ya Pak Deden, atau SKS, mungkin ada Bapak Ibu yang sekolah SKS tuh. Yang sistemnya kayak infografis Bapak Ibu. Hampir-hampir mirip seperti itu tapi tidak sama. Ya, ada modul pembelajaran kan dulu, dan kemudian ada sistem SKS. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada sekolah yang SKS ya.
Nah, itu kan membuat kayak seperti modul ajar Bapak Ibu, bukan Ya, RPP itu. UKBM. Iya, ada infografisnya hampir mirip seperti Ya. itu juga sih, hampir mirip. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Ya. Ibu yang menyampaikan tadi. Ya, ini masih ada lagi nih, gimana Pak? Dari Bu Siti Nurarifah ini. Ketika ada Ya, terima kasih, proyek berarti, ya, berarti Ya. semangat ya, terima kasih. Terima Ya kasih. mungkin terakhir ya ini Pak ya. Ketika ada proyek antar mapel, apakah harus disusun juga modul ajarnya atau acuan pembelajarannya? Mungkin ini pertanyaan terakhir dan singkat aja Pak Deden mungkin menanggapi itu. Ya, sekali lagi itu kan hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau proyek itu pasti berhimpitan atau berkolaborasi dengan berbagai mapel. Makanya harus dibicarakan dulu dalam ruang lingkup sekolah ya Bapak Ibu ya. Dan harus dibuat timnya di SK-kan. Harus di SK-kan. Dan harus dikawal oleh kepala sekolahnya. Begitu. Kira-kira tema apa saja yang akan diusung proyeknya. Jadi harus didiskusikan sama-sama dengan memperhatikan tadi analisis konteks atau SWOT analisis di satuan pendidikan. Jadi kita tidak asal menentukan aja Bapak Ibu. Ya, kalau kita masing-masing lagi, ya itu yang terjadi. Tidak ada perubahan gitu ya. Nah, ini yang kami rasakan, ada nggak Pak Deden manfaatnya di kurikulum Merdeka? Kita tidak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Jalan sendiri kepala sekolahnya terlalu cepat, repot juga kalau guru-gurunya tidak berbarengan. Guru-gurunya hebat, kepala sekolahnya tidak apresiasi dengan pengawas juga repot. Jadi semuanya harus kolaborasi, betul pertanyaan. Kalau modul ajar tentu berbeda dengan proyek. Kalau modul ajar itu dikerjakan oleh guru mapel tersendiri ya Bapak Ibu. Boleh sama mapel dalam MGMP sekolah ya. Intinya kalau RPP kalau modul aja kita buat sendiri, kalau proyek itu bersama-sama. Nah, bersama-sama didiskusikannya ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian barangkali Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Deden. Baik Pak Andi, kita lanjut acara berikutnya yaitu sesi foto bersama Pak Andi. Monggo bisa dipimpin. Oke, baik Pak Bambang. Mohon Bapak Ibu untuk segera mengaktifkan kameranya. Akan saya tunggu selama beberapa detik. Dan dimohon selama proses pemotretan tetap berada di depan kamera sampai nanti akhiri. Akan saya mulai. Baik, Bapak Ibu tetap berada di depan kamera. Saya mulai 3, 2, 1. Mohon tetap berada di depan kamera. Baik, sudah selesai Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Andi. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan demikian maka untuk sesi yang pertama atau yang pertama ini berakhir pada saat ini dan semoga materi yang disampaikan oleh Pak Deden benar-benar memberikan pencerahan kepada kita semua sesuai dengan judul atau tema yang kita angkat pada diklat yang ke-23 ini, dan insya Allah nanti hari Rabu akan dilanjutkan materi yang kedua, memberikan pendalaman terhadap materi yang